Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi, Bu. wabarakatuh. Oke, hari ini merupakan pertemuan ke-14 dari mata kuliah produksi bersih. Jadi masih ada satu pertemuan lagi. Kemungkinan kita besok masuk ini juga ya, masuk produksi bersih dengan jam yang sama dengan yang minggu lalu, siang sekitar jam 1:30. Pada bisa semua kan? Bisa, Bu. Oke. Oke, jadi topik yang akan kita bahas pada pertemuan ke-14 hari ini yaitu tentang kebijakan pengembangan industri hijau di Indonesia. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, mungkin saya sedikit ingin menanyakan dulu. Ada yang tahu nggak apa sih itu industri hijau? Dari segi pengertian dulu. Apa sih industri hijau itu? Ada yang tahu? Izin mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan Fauzi. Menurut saya industri hijau itu industri yang pada prosesnya berwawasan lingkungan, Bu. Oke. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan pernyataan Fauzi tadi? Izin menambahkan, Bu. Ya, silakan Nasrul. Menurut saya, industri hijau adalah sebuah industri yang menerapkan upaya efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Jadi, industri itu sebelum melakukan kegiatannya ada kayak pertimbangan ke depannya gimana agar tidak terlalu mengakibatkan terlalu buruknya gitu, Bu. Akibat yang disebabkan oleh industri. Oke. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Jadi ada yang bilang industri yang berwawasan lingkungan atau yang ramah lingkungan. Ada lagi yang efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya alam dalam proses industrinya atau proses ya dalam proses ini ya proses produksinya. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Ada Izin menambahkan, Bu. Silakan. Industri hijau menurut saya yaitu industri yang proses produksinya tuh memperhatikan pelestarian lingkungan di sekitar industri tersebut, Bu. Oke, memperhatikan kelestarian lingkungan. Ada lagi? Ada industri. Ya, silakan. Menurut saya industri yang berfungsi untuk melestarikan lingkungan serta memberi banyak manfaat. Yang berfungsi melestarikan lingkungan dan banyak manfaat. Ada lagi mungkin? Mungkin jawab, Bu. Ya, silakan. Rifanda. Menurut saya, industri yang telah menerapkan sistem produksi bersih pada perusahaannya, Bu. Oke, industri yang sudah menerapkan produksi bersih dalam aktivitas atau kegiatan usahanya. Ada lagi? Jadi istilah bukan hanya industri hijau ya, ada namanya kampus hijau, ada namanya gedung hijau atau green building, ada green campus, ada green industry, ada banyak ya, ada banyak green. Nah, apa sih yang dimaksud kalau yang kita merujuk tentang industri hijau itu? Apa sih yang dimaksud dengan industri hijau? Apakah hanya dalam segi penerapan produksi bersih? Apakah hanya dari segi penerapan ini ya menjaga kelestarian lingkungan? Ataukah apakah dari segi hanya segi ini ya melakukan pengelolaan lingkungan? Atau apakah dia berwawasan lingkungan? Atau gedungnya berwarna hijau? Nah,
ada dulu yang punya pemikiran seperti itu ya, industri hijau berarti gedungnya itu berwarna hijau. Nah, itu kan seperti itu ya. Jadi industri hijau itu lebih mengacu pada aspek. Jadi semua jawaban itu benar ya kalau digabungkan semua ya. Jadi dia menerapkan produksi bersih, lalu dia menjaga kelestarian lingkungan, dia berwawasan lingkungan atau lebih ramah lingkungan. Jadi industri hijau ini dari segala aspek dia betul-betul menerapkan atau berwawasan pada lingkungan. Jadi bukan hanya dari proses produksinya saja, tetapi juga pada pengelolaannya, pada menjaga keberlanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, semuanya itu berwawasan pada lingkungan atau lebih ramah lingkungan. Itulah dia industri hijau. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang yang menerapkan atau yang menerapkan atau ingin menjadi sebuah industri hijau, nah itu dia biasanya dia ada proper, nah dia biasanya mengejarnya ke sana proper, ada eco label, mengejar eco label, jadi dari segi mutu dia ingin yang ramah lingkungan juga atau bersertifikasi. Nah itu ya kalau untuk industri hijau. Jadi stepnya itu agak lebih tinggi dibandingkan industri-industri yang hanya sekedar berwawasan lingkungan. Nah, jadi dia ada targetnya, ada sesuatu yang ingin dicapai. Ya, ada sesuatu ini ya dikatakan industri hijau. Kalau dia itu sendiri produknya sudah eco label, lalu juga ini ya dari penerapan manajemen, ada manajemen perusahaannya itu sudah berstandarkan ISO, baik ISO 9000 ataupun ISO 14000. Lalu dia dari segi pengelolaan limbah juga dia sudah menerapkan produksi bersih dengan sangat baik. Dan dari segi proper biasanya yang menerapkan industri hijau ini propernya itu ya tinggi lah. Nah, sebelum apalagi ya tadi ada proper, ada eco label. Apa sih proper itu dan apa itu eco label? Ada yang bisa jawab? Apa sih proper itu dan apa itu eco label? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Agus. Kalau proper itu seperti program penilaian, Bu, untuk peringkat kerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungannya. Tingkatan atau level propernya ada apa aja? Tahu nggak? Emas, hijau, itu bukan ya, peringkat. Iya. Peringkat proper. Ya, level-level proper dia ada warna. Apa Ada aja warna emas, hijau, biru, merah, dan hitam, Bu. Oke. Yang buruk sekali warna apa? Warna hitam, Bu. Warna hitam. Hitam, Bu. Yang paling baik itu yang emas ya. Emas. Paling baik emas. Biru itu sedang-sedang saja ya. Biru atau hijau yang sedang? Biru, Bu. Oke, gitu ya tingkatan proper. Nah, eco label? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Eco label itu adalah yang menandakan bahwa daur hidup produk tersebut menimbulkan dampak negatif yang lebih kecil terhadap lingkungan dibanding produk sejenis tanpa eco label. Oke. Eco label dapat berupa simbol, label, atau pernyataan tercantum lain yang terkait dengan produk tersebut. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau industri hijau, misalnya suatu perusahaan atau industri itu dia ingin menjadi sebuah industri hijau, nah itu dia. Berarti dia ngejarnya itu ke sana. Yang pertama proper dan yang kedua adalah eco label. Jadi dari segi manajemen ini perusahaannya itu dia sudah memang berwawasan lingkungan itu ini ya yang dinyatakan atau yang dapat dilihat melalui propernya atau level dari propernya. Nah, kalau dari segi produknya, nah produknya juga dilihat. Nah, apakah dia bereco label atau tidak. Itu ya. Jadi industri hijau ini standarnya sudah cukup tinggi. Jadi dia biasanya sudah ini juga ya, sudah bisa go internasional biasanya produknya.
Nah, jadi kenapa sih bermunculnya atau munculnya industri hijau ini atau mulainya diterapkan atau ibarat itu dari pemerintah mulai ini ya, mulai mengajak lah, ibarat mengajak atau memotivasi perusahaan agar dia menjadi industri hijau. Nah, asal muasalnya ini dikarenakan dampak pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tadi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin banyak atau semakin meningkat otomatis akan meningkatkan kebutuhan manusia dari aspek pembangunan dan juga ekonomi. Nah, industri ini kan mencakup keduanya ya, mencakup pembangunan dan juga mencakup ekonomi. Nah, itulah kenapa semakin meningkatnya pertambahan populasi penduduk yang ini ya, yang banyak, akhirnya banyak menimbulkan banyak dampak lingkungan, dampak negatif terhadap lingkungan, entah itu seperti penurunan daya dukung lingkungan, degradasi lingkungan, kenaikan suhu bumi, dan kehilangan keanekaragaman hayati ini tadi, itulah yang menyebabkan industri ini mulailah dimotivasi atau terus digencarkan oleh pemerintah agar industri ini mulai beralih menjadi industri hijau. Nah, apa sih bedanya antara industri biasa dengan industri hijau? Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-temannya tadi ya. Jadi kalau industri biasa itu dia ya menjalankan sesuai dengan peraturan saja. Jadi setidaknya limbah yang dia buang itu tidak melewati atau tidak melebihi baku mutu yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan. Nah, tapi kalau industri hijau ini levelnya sudah lebih di atas itu. Jadi dia bukan hanya sekedar untuk mengikuti untuk sesuai dengan batas perundang-undangan saja, tetapi dia memang dari segi manajemen perusahaannya, dari segi proses hingga pengolahan limbah, bahkan hingga ke produk yang dihasilkan nanti. Nah, itu sudah berbasiskan pada lingkungan atau berwawasan pada lingkungan. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa peningkatan populasi penduduk otomatis manusia itu akan berupaya untuk memenuhi kesejahteraannya. Sehingga kalau penduduknya itu ada banyak, otomatis ada banyak orang yang harus dipenuhi kesejahteraannya. Nah, akhirnya apa? Kalau misalnya tidak terpenuhi, akhirnya yang muncul adalah kemiskinan. Nah, peningkatan kebutuhan akibat dari pertambahan populasi penduduk itu seperti kenaikan kebutuhan air, kenaikan kebutuhan energi, kenaikan konsumsi listrik, kenaikan kebutuhan domestik. Jadi ada begitu banyak aspek yang dipengaruhi atau yang disebabkan oleh pertambahan penduduk yang terus terjadi secara signifikan dari tahun ke tahun. Nah, hal inilah yang menyebabkan kita itu butuh adanya pembangunan yang berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan itu bagaimana sih? Yaitu pembangunan yang bukan hanya memikirkan dari segi aspek ekonominya saja, bukan hanya dari memikirkan income-nya saja, tetapi juga bagaimana bagaimana menjaga kelestarian lingkungan. Jadi menjaga keberlanjutan dari sumber daya alam yang digunakan tadi untuk meningkatkan pembangunan ini tadi. Kan tidak bisa kita pungkiri ya, nah untuk melakukan atau mengembangkan pembangunan dan juga mengembangkan atau meningkatkan ekonomi, itu otomatis kita pasti akan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam. Nah, tapi bagaimana yang jadi PR adalah bagaimana supaya sumber daya alam yang kita gunakan atau kita manfaatkan itu masih ada dan tidak tereksplorasi terlalu berlebihan atau tidak tereksploitasi terlalu berlebihan. Nah, itulah kenapa munculnya pembangunan berkelanjutan. Nah, tingkat konsumsi sumber daya alam, semakin meningkatnya penduduk tadi otomatis akan semakin meningkatkan konsumsi kita akan sumber daya alam. Jadi kalau kita meningkatkan sumber daya alam ya otomatis juga pendapatan per kapitanya juga akan mengalami peningkatan. Ya itu tadi karena kita pasti akan terus melakukan pembangunan, akan terus menghasilkan uang. Itu otomatis ya. Karena apa? Karena manusia itu kan butuh makan, butuh mensejahterakan hidupnya. Nah, yang warna biru ini pendapatan per kapita. Kalau yang merah ini emisi dari gas karbon dioksida. Lalu kalau yang hijau itu penggunaan energi.
Lalu yang di atas ini yang warna ungu ya, warna ungu ini penggunaan atau konsumsi energi listrik yang biru muda. Nah, ini merupakan penggunaan atau ketersediaan air bersih. Nah, jadi atau penggunaan air ya, penggunaan air bersih. Nah, jadi semakin meningkatnya semakin meningkatnya jumlah penduduk tadi, otomatis pendapatan per kapita juga diharapkan akan semakin meningkat. Nah, meningkatkan ini juga ya, emisi gas karbon dioksida, meningkatkan energi, penggunaan energi, meningkatkan konsumsi penggunaan listrik, lalu meningkatkan penggunaan penggunaan air bersih. Nah, jadi gimana nih, apa masalah yang akan ditimbulkan? Jadi semakin meningkatnya ini ya tadi ya konsumsi tadi akan sumber daya alam tadi, nah otomatis akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya itu adalah ini tadi adanya munculnya atau meningkatnya jumlah emisi dari gas karbon dioksida, lalu meningkatnya jumlah energi yang digunakan, dan juga konsumsi akan listrik juga akan semakin meningkat. Nah, lalu penggunaan air itu akan semakin meningkat. Nah, bisa dibayangkan kalau seandainya penggunaan air bersih itu semakin meningkat kebutuhannya, namun ketersediaannya itu rendah. Nah, berarti kita akan lama-kelamaan ini bisa jadi nanti akhirnya malah kita harus beli air bersih. Nah, bayangkan, sedangkan bumi ini padahal sebagian besar itu terdiri atas air. Nah, sedangkan kita untuk memenuhi kebutuhan air bersih kita harus beli. Bayangkan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kita hanya untuk air bersih saja, belum untuk kebutuhan yang lain. Nah, inilah karena tingkat konsumsi sumber daya alam yang semakin meningkat inilah yang menyebabkan akhirnya munculnya atau apa ya namanya, ibaratnya itu munculnya pemikiran-pemikiran untuk mengatasi atau mengurangi dampak tersebut. Nah, itu dimulai dari adanya konvensi dan juga ini ya perjanjian internasional. Nah, yang pertama yaitu adanya protokol Kyoto, yaitu untuk tentang ini ya, munculnya itu dikarenakan adanya perubahan iklim. Jadi mengatasi bagaimana bagaimana global warming itu tidak semakin membesar, tidak semakin meningkat suhunya dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah deklarasi Rio. Nah, ini sudah muncul adanya atau sudah dicetuskannya ide tentang pembangunan berkelanjutan. Lalu ada deklarasi Manila, lalu yang terakhir yaitu ada Paris Climate Conference. Nah, ini tentang perubahan iklim. Jadi semakin meningkat jumlah populasi penduduk, semakin besar dampak negatif terhadap lingkungan, otomatis kita juga harus memikirkan apa yang harus kita lakukan supaya bumi ini masih bisa bertahan, supaya lingkungan yang kita manfaatkan tadi masih bisa terjaga kualitasnya dengan segala macam aktivitas manusia yang ada di atasnya. Nah, barulah muncul ini tadi ya, adanya pembangunan berkelanjutan, muncullah ide tentang industri hijau atau green industry. Nah, dasar hukumnya dasar hukum dari industri hijau adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian pasal 77 sampai pasal 83. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian tadi, industri hijau ini diartikan sebagai industri yang dalam proses produksinya itu mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi dia lebih dari segi penggunaan sumber daya alam, nah dia efisien dan efektif tadi yang disampaikan sama sebenarnya Nasrul ya. Lalu dari seginya dan dia juga tidak dalam memanfaatkan sumber daya alam, dia tidak menampilkan bahwa harus adanya pembangunan yang dipenuhi. Nah, namun dia tidak melupakan bahwa adanya kelestarian yang harus tetap dijaga dan nah ini dia jadi efek dari industri ini harus memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Nah, ini secara sederhananya itulah industri hijau.
Nah, strategi dan pengembangan dari industri hijau itu ada berupa green of existing industry, yaitu mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau. Nah, jadi bagaimana industri-industri yang sudah ada itu digiring atau diarahkan untuk beralih menjadi atau menerapkan konsep menjadi industri hijau. Jadi industri hijau ini adalah konsep yang tadi ya, konsep yang berbasiskan menjaga kelestarian lingkungan, efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya alam, menerapkan produksi bersih, dan dari segi produk yang dihasilkan juga minim dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu yang kedua adalah creation of new green industries, yaitu membangun industri baru dengan prinsip industri hijau. Nah, jadi kalau yang tadi ini industri yang sudah ada itu digiring atau diarahkan untuk menerapkan konsep industri hijau. Nah, kalau yang creation ini berarti kalau ingin membuat industri, nah industrinya itu berprinsipkan atau menerapkan konsep industri hijau dari awal. Nah, itu dia ya. Kalau yang creation of new green industry. Jadi dua strategi inilah yang yang sedang dilakukan perlahan tetapi pasti untuk apa? Untuk ini tadi supaya semua industri yang ada di Indonesia itu mulai menerapkan konsep industri hijau. Nah, prinsip dari industri hijau ini itu dari ini ya, dia mengubah proses produksi yang mungkin selama ini hanya konvensional berubah menjadi proses produksi yang industri hijau atau proses produksi yang produksi bersih. Nah, sama juga ya, yang lebih berwawasan lingkungan. Nah, kalau dulu mungkin proses produksi konvensionalnya itu masih menggunakan teknologi yang sudah tua. Nah, kalau teknologinya sudah tua, otomatis penggunaan energinya itu besar, penggunaan airnya banyak, lalu penggunaan bahan baku atau bahan penolongnya itu juga banyak. Nah, boros dalam konsumsi sumber daya alam, lalu produktivitasnya itu rendah, dan volume limbahnya itu besar. Nah, ini hal yang ini nih, yang teknologi yang sudah tua dan konvensional inilah yang diubah menjadi sebuah proses produksi yang teknologinya itu yang lebih baru dan lebih hemat. Nah, dengan apa? Dengan cara membeli peralatan atau mesin baru yang ramah lingkungan, lalu juga atau bisa juga dengan memodifikasi peralatan atau mesin yang ramah lingkungan. Saya ambil jeda dulu 5 menit, izin bentar ya, 5 menit. Baik, Bu. Baik, Baik, Bu.
Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi ini ya teknologi yang baru yang lebih hemat energi yang bisa dilakukan dengan ini ya, dengan melakukan pembelian peralatan atau mesin baru atau dengan melakukan modifikasi peralatan dan mesin. Nah, jadi fungsi dari ini ya dengan menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan ini, yang pertama yaitu penggunaan energi itu bisa lebih diperkecil, lalu penggunaan airnya itu lebih sedikit, penggunaan bahan baku dan bahan penolongnya juga lebih sedikit, lalu adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam, lalu meningkatkan produktivitas dan juga volume limbah yang dihasilkan itu lebih sedikit atau bahkan mungkin kalau bisa malah tidak ada limbah atau zero waste. Nah, jadi untuk ini ya, untuk memenuhi ini tadi memang dalam ini ya, dalam menerapkan prinsip industri hijau ini dalam proses produksi. Nah, itu memang butuh biaya lebih di awal. Jadi butuh modal sedikit di awal untuk ini ya, untuk membeli peralatan atau mesin baru yang ramah lingkungan atau untuk memodifikasi peralatan yang sudah ada untuk menjadi yang lebih ramah lingkungan. Nah, ada pun karakteristik dari industri hijau. Yang pertama, dia lebih hemat dalam menggunakan bahan baku atau bahan penolong, energi dan juga air. Lalu juga menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang dan lebih ekonomis. Lalu dia juga menggunakan energi alternatif dalam proses produksinya. Nah, dampaknya apa dari proses produksi yang memenuhi karakteristik tadi? Nah, dampaknya adalah limbah yang dihasilkan itu lebih sedikit atau bahkan zero waste. Nah, limbah yang kalaupun misalnya dihasilkan limbah, nah limbahnya itu di-recycle lagi dan di-recovery lagi. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau misalnya ini terkemas dengan apik, maka akan terlaksanalah penerapan dari kalau ini reduce, reuse, recycle, dan recovery tadi. Dan dari segi aspek ekonomi juga otomatis akan lebih hemat kalau kita menerapkan industri hijau. Ini contoh penerapan industri hijau di sektor industri semen. Nah, jadi kalau di industri semen itu adanya pemanfaatan gas buang waste bed, recovery power generation atau WHRPG, lalu ada pemanfaatan gas panas buang cooler untuk pengering material di ball mill, juga ada pemanfaatan biomas sebagai bahan bakar alternatif, dan juga pembangunan vertical finish mill yang dapat menurunkan konsumsi energi. Nah, itu contoh dari penerapan industri hijau di sektor industri semen.